Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu wa nusalli ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ba'da syukri was shalawat. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla atas segala bentuk limpahan nikmat, rahmat, anugerah, karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Banyak kesempatan, kebaikan, ilmu, pengetahuan, dan semua pengalaman pelajaran hidup yang sudah kita jalani selama ini. Dan sungguh kita tidak bisa hidup tanpa nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. 100%, 1000% diri kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua hamba yang pandai bersyukur. Perkenalkan, sebelumnya nama saya GC Abdul Aziz ISF SAK MGI. Biasa dipanggil Aziz saja, ada yang panggil Ustaz Aziz, ada yang panggil Buya Aziz. Kalau di kampus ada yang panggil Kanda Aziz, ada yang panggil Bang Aziz, ada yang panggil Pak Aziz. Jadi saya di sini selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Sosial dan Agama Duta Jenius Internasional. Yang yayasan ini di bawahnya mendirikan pondok pesantren berbasis surau budaya Minangkabau yang terletak di Jorong Malintang, Nagari Lawang Mandailing, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Sumatera Barat, Indonesia. Kalau banyak orang di seluruh dunia tahu tentang suku Minangkabau dengan Istana Pagaruyung, Istana Pagaruyung itu terletak di kabupaten kami, Sumatera Barat, di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Tanah Datar. Tapi nama kecamatannya Salimpaung dan saya berasal dari Nagari Lawang Mandailing. Untuk orang Sumatera Utara mungkin bingung, lah itu Mandailing bukannya di Sumatera Utara? Di Sumatera Utara itu Mandailing. Mandailing itu Sumatera Utara, itu Nasution, Lubis dan lain-lain. Di situ. Tapi kalau kita di sini Mandahiling, pakai H, healing. Jadi di sini kami punya cerita kepada jamaah semua, tapi sebelum itu saya mohon kepada kita semua untuk mendukung channel pesantren ini. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, aktifkan loncengnya. Saat ini kita bicara tentang sejarah pondok pesantren dan mengenal pondok pesantren berbasis surau budaya Minangkabau. Kenapa dia berbasis surau? Bukannya pesantren itu semakin modern, semakin bagus gitu? Kenapa ada bunyi-bunyi basis surau? Banyak orang yang bahkan selain orang Minang kadang-kadang nggak tahu apa itu surau. Oke, yang pertama kita bicara dulu tentang sejarah berdirinya. Pada tahun 2020 terjadi pandemi seluruh dunia, namanya Corona COVID-19, pandemi COVID-19 saat itu. Lalu kemudian saya dari kampus di Medan, yang biasa aktivitas di kampus dengan istri, kita pulang kampung karena kegiatan kampus kosong, kami tak boleh buat kegiatan, buat event tak bisa, buat acara-acara training, seminar tak bisa, semua ditiadakan untuk kumpul-kumpul. Nah, kemudian kami pulanglah ke kampung. Sampai di kampung, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia, akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati ibunda saya dengan saya saat itu untuk sama-sama sepakat mendirikan pondok pesantren. Lalu kemudian kami bermusyawarah meminta izin kepada pemerintahan terkait, baik dari Nagari, khususnya dari Nagari dulu yang pertama. Kemudian setelah dari tingkat Nagari, kalau di kampung kami namanya Nagari ya, tapi kalau di tempat lain, di provinsi selain Sumatera Barat, itu mungkin karena daerahnya berbeda, kami orang Minangkabau menyebutnya Nagari. Pemerintahan tertinggi di wilayah kami yang paling kecil itu Wali Nagari. Kalau di luar disebut dengan kelurahan. Oke, itu beda antara Nagari dengan kelurahan. Kami masih menggunakan undang-undang desa. Baik. Kemudian setelah kami bermusyawarah dengan Nagari, alhamdulillah mendapat dukungan. Kami bermusyawarah dengan Forkopimda kecamatan saat itu dan alhamdulillah mendapat dukungan. Lalu pada tanggal 19 Desember 2020 kami buatlah acara untuk mempresentasikan program pesantren ini, tujuan rencana pembangunan pondok pesantren ini kepada tokoh-tokoh masyarakat. Ada kurang lebih saat itu saya menyebar undangan lebih dari 127 undangan untuk para datuk-datuk nenek mama. Karena di sini daerah Minangkabau, tokoh-tokoh datuk nenek mama itu sangat dihormati. Sangat dihormati, karena perlu kita tahu bagi orang Minang, pemerintah sekalipun boleh menguasai
administrasi daerah. Tapi jangankan orangnya, jangankan masyarakatnya, rumput satu helai, kalau orang Minang menyebut ilalang salai, itu nenek mama yang punya. Apalagi kemenakannya. Begitu pentingnya peran datuk nenek mama di negeri kami yang tercinta ini. Jadi kami kumpulkanlah datuk nenek mama untuk memohon restu, memohon izin, dan mempresentasikan rencana. Apa rencananya saat itu? Kita rencana saat itu membangun satu lembaga pendidikan yang namanya Islamic Center Budaya Minangkabau. Islamic Center Budaya Minangkabau, dari tingkat PAUD sampai kepada perguruan tinggi Islam. Mengapa harus sampai perguruan tinggi Islam? Ini perlu dicatat. Saya alhamdulillah sudah puluhan tahun aktivitas dalam kegiatan kemahasiswaan di kampus. Berbagai kegiatan, organisasi, mahasiswa, dan jumpa dengan macam-macam tipe orang. Dan termasuk diantaranya yang melatar belakangi tingkatan-tingkatan perencanaan dalam Islamic Center yang akan kita bangun saat ini, yang di Yayasan Pendidikan Sosial dan Agama Duta Jenius Internasional ini. Mengapa sampai perguruan tinggi? Karena jujur, saya mohon maaf, ini sudut pandang saya yang punya banyak kekurangan, mata saya yang tidak punya banyak kekurangan, pendengaran saya banyak kekurangan, dan terutama ilmu agama saya sangat banyak kurang. Jadi selama dalam pergaulan di dalam kampus, saya banyak jumpa dengan alumni-alumni pondok pesantren. Saya jumpa dengan banyak alumni-alumni pondok pesantren. Lalu kemudian yang sudah ada yang sampai sudah tamat pondok pesantren 7 tahun di pondok pesantren, lalu kemudian dia nyambung ke universitas. Dia kuliah di universitas negeri di provinsi-provinsi dan kota-kota besar. Semester 1, semester 2 masih nampak khas kalau dia itu mantan santri. Dia itu dulu adalah santri, akhirnya jadi mahasiswa. Tapi di semester 3, semester 4, 5, 6 dan ke atas udah abu-abu. Sudah abu-abu. Kenapa bisa begitu? Saya nggak tahu lah, saya tidak mau juga terlibat dalam permasalahan. Mengapa bisa begitu? Yang jelas adalah lingkungan. Anak-anak santri pondok pesantren, dia lanjut ke perguruan umum. Walaupun di perguruan umum itu, dia belajar agama lagi, tetapi yang jadi masalah adalah lingkungan mempengaruhi diri dan mental kita. Akhirnya selama di kampus, yang tadinya santri, yang tadinya menjaga diri, sholatnya terjaga, imannya terjaga, bahkan matanya terjaga, setelah masuk kampus, dia pacaran. Santri dengan santriwati, ketemu di kampus pacaran. Waktu di pesantren, di pondok nggak ada, di kampus malah begitu. Akhirnya rusak. Singkat cerita adalah, orang yang dari dalam pesantren masuk ke perguruan tinggi umum, kalau dia tidak punya lingkungan di rumahnya, artinya dia tidak tinggal di asrama, yang di dalam asrama mahasiswa itu masih ada kegiatan pesantren, kalau dia tidak lakukan itu, udah dia jadi abu-abu. Karena khawatir hal itu, makanya kami ingin membangun sebuah sarana pendidikan. Dari pondok pesantren itu juga ada perguruan tinggi, tempat menyambungnya santri yang tamat dari pesantren masuk ke perguruan tinggi, tetapi masih dalam lingkungan yang sama. Sehingga keluarnya sarjana-sarjana itu yang betul-betul sarjana yang punya basic ilmu dan yang diawali dengan pondasi yang kuat, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cita-cita dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi Islam. Lalu kemudian pertanyaan, kenapa berbasis surau budaya Minangkabau? Perlu diketahui, budaya Minangkabau ini adalah sebuah budaya yang sangat istimewa. Nikmat terbesar bagi orang Provinsi Sumatera Barat atau orang Minangkabau itu karena ada agama di dalamnya. Filosofi yang menjadi dasar budaya Minangkabau adalah adat basandi syarak. Syarak basandi kitabullah. Adat yang sebenar adat itu adalah 100% agama Islam. Apa sebab? Karena di saat syarak mengatur, adat memakai. Artinya apa maksudnya? Syariat mengatakan memberi perintah, syariat yang memberi perintah, maka adat akan memakainya. Syariat ini yang dari mana? Yang disebut di awal tadi, bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah. Adat kita itu bersandi kepada syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Yang diambil dari kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Adat istiadat Minang ini luar biasa. Mulai dari adat akhlak adab. Nah, ini kalau di Minang disebut adat.
Kalau bagi kalangan orang-orang pondok pesantren disebut dengan adab. Nah, kalau di luar itu disebut dengan peraturan. Jadi kita balik, peraturan, adab, adat. Tetapi peraturan yang mana? Adat mengatur tentang kehidupan kita, moralitas kita. Bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana cara bicara, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berjalan. Bagaimana kalau kita berjalan sebaya tapi tiba-tiba jumpa dengan mama kita yang lebih tua atau datuk kita yang lebih tua lagi dari kita, bagaimana akhlak badan kita, itu namanya adat. Bagaimana cara berperilaku kehidupan sehari-hari. Kalau dalam agama disebut adab. Oke, kalau di luar disebut dengan peraturan sosial. Baik, dalam peraturan sosial atau adatnya Minang ini, itu sangat mengatur semua menjadi luar biasa. Tata kerama, cara bicara, cara berpikir. Nah, cara berpikir pun diatur. Makanya Bung Karno pun memuji, kalau mau berpikir, berpikirlah seperti orang Minang. Jadi filosofinya itu sebenarnya banyak. Nah, tapi dalam hal ini intinya adalah cuman yang jadi masalah saat ini karena kondisi modernisasi di segala aspek, sehingga budaya moralitas Minangkabau ini sudah mulai mengurang, terkikis, dan hampir hilang. Bisa dikatakan hampir hilang. Yang tinggal sekarang itu bukanlah adat istiadat, tetapi adat yang diadat-adatkan. Tentang persyaratan perkawinan. Nah, yang kayak begitu lagi yang tinggal. Tetapi soal moralitas, cara bicara, cara bergaul, cara bersikap, kemudian cara berpikir, nah, itu sudah mulai hilang. Makanya kami di Pondok Pesantren berbasis Surau Budaya Minangkabau Auladul Jannah itu ingin mengembalikannya kembali. Budaya moralitas, adat. Dalam bahasa lain, adab. Akhlak. Anak kepada orang tua, santri kepada ustazah, ustazahnya, masyarakat kepada pimpinannya, kepada ulamanya. Adab itu sudah mulai hilang. Apalagi sekarang kita sama-sama tahu viral di mana-mana. Di berbagai lembaga pendidikan. Entah ada lagi akhlak anak-anak kepada pada guru-gurunya. Kalau dulu guru sangat dihormati, sekarang guru malah dilecehkan. Netizen sekarang sudah banyak menghujat para profesi-profesi guru. Kenapa? Netizen yang menghujat itu dulu waktu dia sekolah juga sama, dia juga tidak menghormati gurunya. Makanya tak dapat keberkahan ilmu dan dia tak jadi apa-apa, asli hari-harinya jadi orang biasa-biasa saja, tak dapat berkah ilmunya. Baik. Jadi inilah dasarnya mengapa Pondok Pesantren ini berbasis Surau Budaya Minangkabau. Karena selain kita ingin menghidupkan budaya adab, budaya adat, budaya moral Minangkabau dimulai dari bangku pendidikan. Kemudian yang kedua, kurikulum. Kurikulum. Dahulu di Minangkabau, surau, kalau kami menyebutnya surau, kalau di sana di luar disebut langgar, ada yang menyebutnya musola atau masjid. Masjid lah tepatnya, kita sepakati dulu namanya masjid. Oke, kalau kami di sini menyebutnya surau, cuman beda antara surau dengan masjid jami. Ada. Jadi masjid jami itu memang masjid tempat orang sholat Jumat di situ. Tapi kalau surau-surau itu sama saja dengan fungsi masjid, tetapi bedanya dia tidak dipakai untuk sholat Jumat. Baik. Jadi dulu baik surau yang dipakai sholat Jumat ataupun yang tidak dipakai sholat Jumat, surau-surau kaum. Karena di Minang ini satu kelompok pasukuan itu dipimpin oleh satu datuk pengulu. Dan setiap datuk pengulu itu wajib basurau barumah gadang. Dia wajib punya surau. Satu kaum itu wajib. Jadi jangan heran kalau di Sumatera Barat punya banyak sekali masjidnya. Banyak suraunya. Kalau didata semua sampai ke pelosok-pelosok, itu saya yakin banyak yang belum terdata. Karena satu kelompok pasukuan dia wajib punya surau. Oke, di zaman dulu itu surau-surau itu bukan hanya sebagai tempat sholat. Orang Minang zaman dulu untuk sebelum dia merantau jauh ke luar negeri, dia dibekali dulu pendidikan di suraunya. Dibekali dulu dengan pendidikan namanya pendidikan surau. Apa itu pendidikan surau? Di surau itu dulu tempat ibadah wajib. Sholat 5 waktu, ibadah-ibadah sunat dikerjakan di surau. Belajar mengaji di Minangkabau ini dulu, mohon maaf,
Surau mengajinya itu cuma mengajarkan juz 30. Sekali lagi, juz amma. Tapi dari juz 30 yang juz amma yang dikuasainya, orang Minang ini kemudian merantau, dia bisa menjadi imam di negara lain, dia bisa menjadi imam di kota lain, dia bisa menjadi imam di kampung orang lain, sampai tua dihormati sebagai imam di tempat orang lain. Padahal modalnya dari kampung cuma juz 30. Sekarang banyak tahfiz Quran. Udah hafal 30 juz. Tapi nggak dipakai. Apa yang salah? Wallahu alam. Kita tidak membahas masalah itu sekarang. Jadi yang kita bahas sekarang, kenapa orang Minang dulu dengan juz 30-nya bisa terpakai? Karena mereka tidak hanya belajar ngafal juz 30 itu. Ngafal juz amma itu, bukan. Jadi di surau itu tempat ibadah sholat, ibadah wajib, ibadah sunat, kemudian juga tempat belajar agama, belajar akidah, tauhid, bahkan sampai makrifat pun diajarkan di surau-surau kepada jemaahnya. Anak-anak kecil itu semua sudah diajarkan tentang agama. Kemudian di surau juga tempat bermufakat. Apa itu mufakat? Untuk merembukkan permasalahan musyawarah masyarakat dilakukan di surau. Kalau mau ada acara-acara besar itu dimufakatkan dulu di surau. Dan bahkan di surau juga tempat olahraga basile. Basile bagi orang Minang itu bukan cuma masalah bela diri, bukan. Tetapi itu masalah kecerdikan akal. Orang Minang menyebut, kalau orang luar menyebut pendekar. Kalau orang Minang menyebut pandeka. Pandeka itu singkatan dari pandai baraka. Apa maksud pandai baraka? Tidak selamanya jurus untuk mengalahkan orang lain itu fisik lawan fisik. Kalau dia pandai baraka, dia bisa menghindari pertarungan fisik. Tadinya rencana udah orang lain udah datang, mau marah, mau perang, udah bawa golok. Lalu kemudian karena akalnya panjang, akhirnya bisa jadi kawan, jadi sahabat. Nah, itu ilmunya. Namanya pandai baraka, maka disingkat jadi pandeka. Orang luar menyebut pendekar itu jawara. Tapi orang Minang menyebut pandeka itu bukan berarti orang jago berkelahi. Tapi orang yang pandai, bijaksana, banyak akal. Bisa menyelesaikan masalah-masalah, itu disebut dengan pandeka. Jadi belajar basile itu secara zahiriah olahraga, secara batinnya mengenal dirinya. Karena orang yang bisa mengenal dirinya lah baru bisa mengenal Tuhannya. Itu belajarnya dulu di surau. Lalu kemudian di surau juga tempat untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang ada di masyarakat itu dibuat di surau. Singkatnya, surau dulu adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal bagi seluruh masyarakat, dari yang laki-laki, perempuan, dari yang kecil sampai yang tua. Itulah yang namanya surau. Tapi pada masa sekarang, surau sudah tertinggal. Kurikulum surau sudah ditinggal. Dulu dengan metode surau lah sesudah siapa saja yang sudah wisuda khatam. Nah, kalau sekarang kan semua orang tamat TPA pun udah khatam kan. Dulu kalau dulu nggak gampang-gampang seperti itu untuk bisa khatam Quran itu. Siapa saja yang sudah lolos wisuda dari pendidikan surau, kalau dia anak laki-laki wajib merantau. Begitulah orang Minang. Di perantauan dia jadi orang besar. Jadi jangan heran, banyak pengusaha-pengusaha Minang di seluruh dunia jadi orang sukses di luar sana. Bekal modalnya dari mana? Dari kampung halamannya di surau. Baik. Sekarang kurikulum surau itu sudah tertinggal, ditinggalkan orang. Makanya sekarang kita hidupkan lagi. Artinya apa? Di pesantren ini bukan hanya tempat belajar agama saja. Kalau cuma agama saja, mohon maaf, tahu akibatnya seperti apa? Seperti yang terjadi seperti sekarang. Banyak alumni pondok pesantren setelah lulus, beribu maaf, dia tidak punya skill apa-apa, selain cuma ceramah atau mengajar. Jadi guru TPA, guru ngaji, atau guru pesantren lagi. Itu saja keterampilan yang dimiliki. Ada beberapa pesantren sekarang yang alhamdulillah sudah mulai maju cara berpikirnya, sehingga membekali santrinya dengan kemampuan-kemampuan ilmu-ilmu yang lain yang bisa dipakai di luar pondok pesantren. Nah, singkat cerita, pondok pesantren berbasis surau ini kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhana adalah sebuah pondok pesantren yang mengajarkan agama, mengajarkan ilmu sosial masyarakat. Ini perlu digarisbawahi, ilmu sosial masyarakat maksudnya apa? Karena perlu dicatat.
Ini mohon maaf, siapapun yang mendengar cerita saya ini, walaupun dia sedang berada di pesantren, dia mungkin ustadz pondok pesantren, dia alumni pondok pesantren, sekali lagi ingat, kita belajar nahwu shorof di pesantren, kita belajar kitab di pesantren. Yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan kemampuan kita membaca kitab. Yang dibutuhkan masyarakat di luar bukan karena kita fasih bahasa Arab. Masyarakat butuh orang yang bisa mengayomi mereka dalam berbagai hal. Masyarakat butuh orang yang bisa menjadi figur contoh. Masyarakat butuh orang yang kreatif, inovatif. Kemampuan kita berbahasa Arab, kemampuan kita berilmu, nahwu, syarab, bahasa kitab, segala macam, itu diri kita saja yang tahu. Itu diri kita saja yang berguna. Hanya terpakai oleh diri kita. Untuk mengajarkan orang, mohon maaf zaman sekarang, lewat media online pun sudah bisa. Terjemahan-terjemahan kitab sudah banyak. Tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah moralitas, akhlak. Karena Islam itu adalah sifat. Nah, jadi sekali lagi, itu kebutuhan masyarakat. Jadi di pesantren itu juga belajar ilmu sosial masyarakat. Agar saat dia keluar dari pondok itu, dia tidak pandai hanya menepuk dada sebagai orang alim, bukan. Tetapi dia bisa memahami apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, apa yang disenangi oleh masyarakat. Dalam tanda kutip, yang baik-baik. Oke, jadi singkat kata, pondok pesantren berbasis surau adalah pondok pesantren yang mengajarkan ilmu agama, juga ada wawasan umum, sosial, keterampilan dunia usaha. Nah, yang punya jurusan, apakah nanti untuk kelas 4, 5, 6 itu mereka yang tertarik dengan ilmu manajemen, ilmu hukum, pidana, perdata, yang nanti diimbangi dengan hukum fikih, sehingga melahirkan target kita itu melahirkan ulama-ulama yang spesifik. Sekali lagi, yang spesifik. Dan pondok pesantren berbasis surau tidak hanya, sekali lagi, menonjolkan tahfiz Qur'annya saja, tidak. Karena untuk masalah tahfiz Qur'an ini perlu dicatat. Menghafal Qur'an hukumnya sunnat. Menghafal Qur'an hukumnya sunnat. Bisa jadi hafiz Quran itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa dan fadilahnya sangat besar. Kenapa fadilahnya sangat besar? Karena di dalamnya ada kewajiban yang lebih besar. Menghafal Quran hukumnya sunat, tapi menjaga hafalannya, mengamalkan isinya, itu hukumnya wajib. Nah, yang jadi problem adalah banyak orang yang hafiz Quran pada masa kecil, tetapi sudah tidak lagi hafiz Quran setelah dewasa, apalagi tua. Banyak. Nah, makanya kita mesti imbangi. Problem-problem ini diimbangi. Kita tidak memaksa, harus cepat hafalnya. Enggak perlu. Enggak harus. Ngafal itu bisa santai saja. Yang penting adalah cepat perubahan moralitas pribadinya. Akhlaknya, ibadahnya kepada Allah, kecintaannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah. Ini yang paling penting. Karena kalau cuma dasar ilmu, mohon maaf, jujur, teknologi ini sudah bisa menggantikan guru. Sekali lagi, teknologi, kita nggak bisa ilakan itu. When trend change, demand change. When teknologi update, marketing upgrade. Nggak bisa lari dari situ. Sebuah teknologi itu, nah, kalau sudah berubah, tren hidup manusia sudah berubah, maka kebutuhan hidup orang juga berubah. Dulu orang butuh guru, sekarang butuh handphone saja. Ini mohon maaf, dari handphone sini kita sudah bisa belajar banyak hal. Walaupun tak ada guru. Nah, sekali lagi, begitu hebatnya teknologi. Tapi yang tidak bisa dipelajari dari teknologi apa? Sifat. Sifat. Tauhid, keyakinan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengisi diri, hati, dan jiwa kita itu dengan zikrullah, dengan solawat, dengan mengingat Allah, menanamkan rasa kecintaan, itu tidak bisa didapatkan dengan teknologi. Dan pesantren, hal yang utama yang mesti diajarkan di pesantren adalah sifat, bukan ilmu dulu. Berilmu tak punya sifat, akhirnya jadi orang sombong, dan itu juga tidak menjamin apakah dia hafalannya akan ingat sampai tua. Silakan, kita boleh adu tes. Nah, apa masih ingat dia dengan hafalan-hafalannya? Belum tentu. Nanti sudahlah hafalannya dia lupa, ilmunya juga
Banyak yang harus ngelihat kitab dulu baru ingat. Moralitas, adab, dan akhlaknya pun hilang. Wah, ini udah parah. Walaupun dia alumni pesantren. Makanya sekali lagi tujuan utama pondok pesantren adalah membentuk kepribadian manusia. Membentuk generasi yang punya iman yang kuat, tauhid yang kuat, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang besar. Amalan-amalan pribadi yang kuat, yang bagi orang lain mungkin aduh berat, tapi bagi dia ringan. Karena selama di pesantren dia sudah dibiasakan melakukan amalan-amalan pribadi. Dia sudah terbiasa berzikir dalam jumlah banyak, dia sudah biasa berselawat dengan jumlah banyak, dia biasa sholat sunat dalam jumlah banyak. Dia mengisi dirinya dengan hablum minallah yang begitu kuat, kemudian hidup di tengah-tengah masyarakat hablum minannas yang begitu baik. Di perjalanan barulah dia belajar ilmu-ilmu lain sebagai pendukung untuk supaya imannya menjadi lebih baik. Jadi tujuan ilmu adalah untuk pendukung supaya imannya menjadi lebih baik. Jangan dibalik. Oke, itulah konsep yang disebut dengan berbasis surau budaya Minangkabau. Jadi pesantren untuk mengisi moralitas pribadi, lalu kemudian keterampilan pribadi. Agar tujuannya apa? Salah. Outputnya tamat dari pesantren, dia tidak bergantung harus hidup dengan agama. Maksudnya apa? Tidak menjadikan agama sebagai pencarian. Dia bisa buat usaha yang lain, dia punya keterampilan yang lain. Jadi tidak harus bergantung, oh harus jadi ustadz, oh harus jadi penceramah baru bisa hidup, nggak diundang orang susah. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak berharap santri-santri kita begitu. Dan kita di Aula Durjana tidak bangga kalau santri kita nanti ke depan lulus kan, nilai paling bagus, hafal ini, hafal itu, tapi tak punya moral. Adabnya nggak ada, amalannya kepada Allah tak punya. Amalan-amalan sunatnya dia cuma ya sudah sholat wajib, sholat sunat, tahiyatul masjid, rawatib, cuma begitu-gitu doang. Nggak istimewa bagi kita. Yang istimewa bagi kita adalah melahirkan anak-anak yang begitu tawajuh mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ilmu itu, yang lain-lain itu sebagai pendukung. Baik. Untuk membangun pondok pesantren ini dulunya itu butuh perjuangan yang sangat panjang dan sangat berat. Apa sebab? Karena saat itu pertama kami tak punya modal, 0 rupiah. Cita-cita tinggi, harapan tinggi. Doa yang paling hebat itu doa ibunda saya. Karena wali Allah Subhanahu wa taala yang saya kenal, yang hidup bersama saya, wali Allah Subhanahu wa taala adalah ibunda saya. Doanya luar biasa sampai ke langit. Allah beri kemudahan-kemudahan dengan modal 0 rupiah. Bagaimana jalan syariatnya yang kita buat? Pada masa itu, karena memang biaya pembangunan pondok ini cukup besar, kita butuh dana saat itu 3,5 miliar untuk 1 bangunan. Sementara yang jadi sekarang kan sudah 2 bangunan. Jadi dalam RAB kita saat itu cuma ada 1 RAB. Yang satu lagi itu seperti disebutkan di awal tadi, kita bangun karena di luar prediksi. Tadinya rencana kita mau bangun pondok ini untuk tahap awal, untuk putra saja dulu, 1 buah gedung untuk putra saja dulu. Tapi ternyata yang daftar putra dan putri, akhirnya terpaksa kita buatkan gedung 1 lagi untuk asrama. Putra yang terpisah. Akhirnya putra di tempat yang baru yang dibuatkan, yang gedung utama jadikan tempat sebagai asrama putri dan tempat belajar juga. Baik. Jadi karena di tengah-tengah corona, akhirnya kami melakukan kegiatan tur safari silaturahmi dari pondok pesantren keliling Pulau Jawa, jumpa dengan keluarga-keluarga kaum muslimin wal muslimat di perantauan, kawan-kawan lama, sahabat-sahabat, kemudian jumpa dengan ikatan-ikatan keluarga-keluarga Minang di Sumatera, kami disambut di Palembang, berjumpa dengan IKM Palembang dulu itu, kemudian dengan IKTD Palembang, kemudian di Lampung, lalu kami masuk ke Cilegon, kemudian sampai masuk DKI Jakarta. Cuman saat itu pas DKI Jakarta, saat itu karena kondisi pandemi, kita terbatas untuk masuk DKI Jakarta saat itu. Jadi nggak banyak kegiatan kami di DKI saat itu. Kami lanjut ke Bogor. Di Bogor, jumpa lagi dengan IKM di Bogor, kemudian jumpa dengan keluarga-keluarga Minang yang ada di Bogor, terus kami ke Cianjur, Bandung, sampai kami telusuri seluruh jalur Pantura. Pas saat kami ada di Surabaya, instruksi PPKM muncul. Instruksi PPKM muncul. Akhirnya seluruh kabupaten kota ditutup. Kami jalan waktu itu pakai mobil sedan tua tahun 1997. Suzuki Baleno tahun 97.
mobil tua. Kami tidur di mobil, kami menginap di Hotel Merah Putih. Hotel Merah Putih itu namanya SPBU, nah, karena dia fasilitasnya lengkap. Itu Hotel Bintang 5 Merah Putih, namanya SPBU. Di sana sudah ada toilet umum, sudah ada musola, sudah ada tempat parkir. Kami bisa tidur di situ. Nah, kalau di dalam tol kami tidur di rest area. Selama beberapa bulan kami melakukan perjalanan tur safari silaturahmi, sampai kami nyelip-nyelip. Masuk keluar kabupaten harus lewat jalan kampung karena setiap batas kota itu disekat. Semua mobil dengan plat luar tidak boleh. Kami pernah terkurung selama beberapa hari di dalam tol. Kami udah keluar dari tol, akhirnya nggak boleh karena mobil plat kami plat Sumatera Barat, sedangkan kita ada di Jawa. Akhirnya disuruh putar lagi, masuk lagi tol, istirahat dulu di rest area. Keluar lagi, wah, ketemu sekat lagi kabupaten lain begitu. Bolak-balik, akhirnya kami keluar, akhirnya dapat solusi untuk jalan-jalan kampung. Singkat cerita, tujuan kami silaturahmi waktu itu bukanlah untuk meminta uang. Nah, sekali lagi, bukan untuk meminta uang, tapi kami menggunakan sebuah cara yang kami percaya, yaitu disebut dengan Law of Attraction. Law of Attraction ini hukum daya tarik menarik. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang mendukung, semakin banyak orang mendoakan, insya Allah semakin mudah Allah berikan jalan. Kami tetap yakin dan percaya yang memberi itu hanya Allah, yang kaya itu hanya Allah, yang bisa menunjukkan jalan, yang bisa membuka hati orang lain, dan yang bisa membangun tempat ini sesuai yang dicita-citakan itu hanya Allah. Tugas syariat kami cuma satu, yaitu menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Mau kaya, mau miskin kami nggak penting. Nah, dia punya uang, nggak ada hubungan dengan itu. Karena bukan uang orang kaya yang bisa membangun pesantren. Karena faktanya adalah, beribu maaf, kami kenal banyak orang-orang kaya di sekitar kami. Tapi nyatanya memang tidak Allah gerakkan. Hanya beberapa orang diantaranya yang sangat peduli dan mau membantu. Selebihnya memang tidak Allah gerakkan, ya memang enggak. Nah, sekali lagi, kalau tidak Allah gerakkan, ya tidak. Tapi kami pernah ingat, dan ini akan menjadi catatan bagi kami. Dalam sejarah pesantren Auladul Jannah, ada dua kasus. Pertama, ada orang tua, ibu-ibu sudah tua. Demi menjaga keikhlasan amalnya, kami tak sebut namanya. Suatu pagi dia datang ke rumah dengan perasaan sedih, berurai air mata, dia menangis, cerita kepada saya. Dia ingin sekali pesantren ini tetap ada, Pak Ustadz. Saya jawab, iya Bu, iya insya Allah nanti kita pasti buat. Insya Allah sepanjang kita hidup kita akan usahakan pesantren ini akan jadi berdiri. Lalu kemudian dengan wajah sedih dia katakan, saya tidak bisa bantu apa-apa karena saya nggak punya apa-apa. Sudah janda tua, nggak punya apa-apa. Tapi saya hanya punya ini. Dia buka antingnya, dia buka gelangnya, dia buka cincinnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Luar biasa. Saya itu ke hati, menusuk ke hati, ya Allah. Begitu, selain saya punya keinginan, ibunda saya punya keinginan, ternyata ada orang yang punya keinginan lebih daripada saya, supaya di kampung ini ada pesantren. Dia buka, katanya, tolong jual ini, jadikan sebagai modal. Dan jujur, kaum muslimin wal muslimat, uang itu dari penjualan itulah yang saya tukarkan jadi rupiah. Setelah dijual, itulah modal pertama untuk mengurus legalitas yayasan. Kemudian juga ada saat kami, anak-anak kami masih kecil-kecil, saya punya anak masih kecil-kecil, waktu itu baru umur 8 tahun, ada umur 9 tahun. Saya, istri dengan 2 orang anak saya masih kecil. Anak saya yang kecil, saya dengan istri, kami keliling Jawa cari uang sumbangan. Anak saya yang umur 8 tahun dan 9 tahun, dia jalankan kotak infak. Jadi kalau ada hari pasar, dia bawa kotak. Jujur kaum muslimin, kami sepanjang hidup selama ini nggak pernah minta sumbangan. Apalagi anak kami untuk minta sumbangan. Tapi untuk agama Allah Subhanahu wa taala kami korbankan rasa malu. Akhirnya singkat cerita anak pergi minta sumbangan. Dan satu kali kami pernah mendampingi dan menemani.
Lalu kemudian istri saya jumpalah dengan nenek-nenek yang jualan di pasar. Dia tidak punya toko, dia tidak punya lapak kaki lima yang besar, enggak. Dia di depan orang jualan kaki lima, ada ember kecil, jualannya sedikit aja, 1 ember. Nenek ini, nenek-nenek jualan sedikit saja, 1 ember. Lalu kemudian dari ember yang kecil ini, dia ingin memberi sumbangan, ingin dimasukkannya dalam kotak itu. Katanya mohon maaf, nggak banyak. Dia korek uncang. Uncang itu ya dompet orang tua ya, dari kain untuk nyimpan uang. Dia korek, dia keluarkan. Keluarlah duit 200.000, 200 atau 300.000 lah kalau saya nggak salah waktu itu. 300.000 dia keluarkan, kemudian dia masukkan. Kaum muslimin, untuk orang nenek-nenek yang seperti itu, jualannya, yang harga jualannya yang cuma 2.000, 3.000, 1 ember kecil. Kalau dia kejual semua, dia bisa bawa duit pulang 50.000. Kalau terjual semua, dia bawa duit pulang 50.000. Itu bukan untung, berikut modal. Tapi dengan tulus dia menitipkan amanah. Apa katanya? Tolong belikan ini bahan untuk membangun pesantren. 300.000 dari janda tua yang sudah nenek-nenek, kami manggilnya udah uwo. Dia berikan 300.000 itu. Saat kami menerima, itu rasanya badannya Allah. Kami tidak ingin terima, harusnya kami bantu itu nenek. Tapi nggak mungkin, karena itu amanahnya. Sama seperti orang yang pertama yang saya ceritakan tadi, yang memberikan emasnya kepada kita. Tidak ingin kita terima karena kasihan, tapi kita tahu itu yang insya Allah nanti akan jadi sebab kendaraan yang paling cepat dia masuk surga insya Allah. Karena masalah untuk pembangunan pondok pesantren ini bukan besarnya, tetapi tingkat keikhlasannya. Dan ikhlasnya orang miskin itu nggak sama dengan ikhlasnya orang kaya. Jadi singkat cerita hadirin, pondok pesantren ini sampai akhirnya bisa berdiri, 90% itu dananya orang miskin. Receh-receh orang-orang kecil yang percaya kepada kami, yang punya cita-cita, ingin ikut serta ambil andil untuk pembangunan pondok pesantren. Bukan uang besar-besar. Kami pun heran, ya Allah, kadang-kadang kami melihat ajaib. Dalam waktu 2 tahun, terkumpul dana hampir 3 miliar. Dalam waktu 2 tahun, hampir 3 miliar. 0 rupiah dari pemerintah. Kami belum pernah terima dana pemerintah. Dari anggota dewan kah namanya, dana pokir kah namanya, kami belum pernah terima. Sampai hari ini. Sementara donatur-donatur yang besar, yang angkanya angka-angka besar, yang kami tahu hanya beberapa orang. Yang kami sembunyikan namanya, supaya tetap menjaga keikhlasan orang-orang. Hanya ada berapa orang? 1, 2, 3. Cuma ada 5 orang. Hanya ada 5 orang. Yang bila kami total semua sumbangan dari tokoh-tokoh besar yang 5 orang ini, bukan tokoh orangnya, donatur-donatur kami yang sudah menyumbang dalam jumlah besar ini, kalau kami total semuanya, tidak lebih dari 500 juta. Pertanyaannya, 2,5 miliar lagi dari mana? Dari air mata. Dari kepercayaan orang-orang kecil. Tapi jumlahnya mereka ramai. Dari situlah kita membangun pondok pesantren dengan modal 0 rupiah. Kami keliling-keliling Jawa segala macam. Apakah kami langsung bawa uang tunai pulang? Enggak. Malah minus untuk biaya operasional. Meskipun dengan berbagai suka duka, ada yang kami ditolak, ada yang kami diblokir nomornya. Nah, kita mau datang ke sana, tiba-tiba kita kontak janjian, pas sudah dekat, nomor kami diblokir. Sedih rasanya, jauh-jauh kami datang dari kampung halaman, ribuan kilo yang kami tempuh jalur darat. Setelah sampai di sana, kami diblokir, nggak jadi jumpa. Kemudian juga ada kami lakukan perjalanan sampai ke luar negeri, sampai masuk setelah habis masa pandemi corona, kami bisa masuk sampai ke Malaysia, kemudian sampai ke perbatasan Thailand.
Alhamdulillah kami banyak dapat dukungan-dukungan. Nah, yang singkat cerita, pondok pesantren ini selesai untuk tahap pertama dan berjalan. Santri yang belajar saat ini, yang sudah ada saat ini, putra dan putri, dan programnya sudah berjalan. Dan sampai akhir tahun kemarin, 31 Desember 2024, tercatat dalam laporan keuangan tutup buku, pondok pesantren terhutang untuk biaya pembangunan, sekali lagi pembangunannya, 419 juta rupiah. Kami masih ada hutang pembangunannya 419 juta rupiah. Itu uang pembangunan. Lalu kemudian minus terhutang untuk operasional. Nah, dia berbeda pembangunan dengan operasional. Penyebab terjadinya hutang pembangunan itu karena rata-rata yang memberikan sedekah kepada kami itu memberikan amanah. Apa amanahnya? Amanahnya tolong, nah ini amanahnya diminta kepada kami, tolong belikan bahan. Sehingga ada yang minta belikan semen, ada yang minta belikan pasir, ada yang minta belikan triplek, ada yang beli seng, ada yang beli besi, ada yang beli batu, kerikil, dan lain-lain. Dan singkat ceritanya adalah dari sumbangan-sumbangan itu, dari bahan itu, akhirnya kami terhutang untuk biaya gaji tukang. Karena sampai saat ini belum ada orang yang nyumbang, ini Pak Ustadz, kami bantu untuk gaji tukang. Nggak ada. Upah jasa, nggak ada. Semua dalam bangunan. Akhirnya kami kebingungan. Nah, kita kan manajemennya saat itu keuangannya transparan ya. Semua dana masuk kita tuliskan secara online. Kita beritakan secara online, secara publik, dana masuk sekian, dana keluar sekian, kita informasikan secara publik pada masa itu, sehingga kita kebingungan. Nggak mungkin kan dia suruh beli semen kita jadikan yang lain, nggak bisa. Akhirnya kita laporkan, alhamdulillah ini semen yang udah kita beli, kita foto, kita kirim kepada penyumbangnya. Akhirnya kami kewalahan untuk gaji upah jasa. Ada disitulah kami terhutang-hutang. Jadi makanya sampai sekarang itu untuk pembangunan masih ada hutang 419 juta lagi yang belum terbayarkan sampai hari ini. Itu dalam laporan keuangan tutup buku tahun 2024, akhir 31 Desember lalu. Lalu untuk operasional, semenjak pondok pesantren itu tahun 2022 diresmikan, penerimaan santri sudah ada, ustadz-ustazah sudah ada, program sudah berjalan, dalam artian motorisasi kegiatan pesantren sudah berjalan. Sehingga otomatis kan ada gaji ustadz, ada ustadz asatizahnya ini, ada yang ustadz yang menetap di asrama, ada ustadz bidang studi yang datang, ada operasional juru masak, tukang-tukang masak, kemudian ada gaji teknisi, manajemen, bendahara, dan lain-lain semua. Pertanyaannya dari mana uangnya untuk operasional? Sedangkan santri-santri di sini tidak ada membayar yang namanya uang SPP bulanan, tidak ada yang namanya bayar uang asrama. Kita di sini juga bayar listrik. Nah, listrik ini tentu dibayar nih. Semua banyak operasional pesantren. Sementara tidak ada santri yang membayar untuk itu. Kalaupun ada, nanti santri itu ada sumbangan namanya. Nah, bagi yang mampu, mereka ada orang tua santri yang bantu sumbangan-sumbangan untuk pesantren dalam bentuk sumbangan, tetapi itu tidak mengikat, jumlahnya tidak tetap, dan tidak pula wajib. Nah, sekali lagi, apalagi santri yatim dan duafa, itu gratis. Biaya makan bulanannya pun gratis, kalau untuk yatim dan duafa gratis. Dan untuk santri yang mampu, mungkin mampu waktu dia daftar, tapi sesudah dalam perjalanan, orang tuanya mulai punya problem keuangan, sehingga tidak bayar, tunggak kan 1 bulan, 2 bulan, ada yang sampai 7 bulan, ada yang nunggak setahun. Tapi judulnya itu tunggakan. Artinya hutang orang tuanya kepada wali santri, kepada pondok pesantren. Hutang apa itu? Yang dikenakan kepada setiap santri yang di sini hanya uang makan saja. Kalau uang makannya itu, kalau dulu atau awal-awal 500.000 satu bulan, kalau sekarang sudah naik jadi 600.000 satu bulan, 3 kali makan satu hari dengan menu sama dengan catering. Kita juga menu proteinnya ada, daging, ayam, ikan. Nah, kita berikan. Bahkan kami cari untuk ikan, karena kita ada di gunung. Seringkali kami harus pergi ke Kota Padang itu dulu, sebelum ada tukang ikan laut yang ada di sini.
Kami sering beli di Padang ikan, udang, cumi. Nah, untuk menyenangkan hati anak-anak, kami bawa dari Padang ke sini. Jadi 600.000 sebulan dengan menu makan yang bukan menu pesantren, tetapi lebih kepada menu catering untuk menyenangkan hati anak-anak. Karena dengan banyaknya makan anak-anak di sini, karena di sini daerahnya daerah dingin, sehingga makan itu penting bagi anak-anak. Singkat cerita, wali santri hanya menitipkan iuran makan kepada anak-anak, dan itu pun lebih dari 50% lebih, nunggak, tidak bayar, dan lain-lain. Sehingga operasional untuk makan sehari-hari, gaji guru, gaji teknisi, gaji manajemen, minus rata-rata itu bisa mencapai 10-12 juta sebulan. Dan ini sudah berjalan 32 bulan. Akhirnya manajemen secara operasional, untuk operasional pondok itu banyak juga terhutang sampai saat ini. Jadi ada hutang pembangunan, ada hutang operasional pesantren. Jadi kaum muslimin wal muslimat yang mendengarkan ini, bagi yang punya kelebihan rezeki, yang mau menginfakkan hartanya dalam bentuk zakat untuk bayar hutang, wakaf, infak, sedekah, boleh. Nanti ada nomor rekening pondok pesantren di sini. Jadi itu kondisinya. Kemudian visi misi pondok pesantren ini, visi misi pondok pesantren berbasis surau itu adalah pondok pesantren mengedepankan akhlak dan sifat di atas ilmu. Karena al-adabu fauqa ilmu. Adab itu di atas ilmu. Karena banyak saat ini orang alim, mohon maaf dengan segala hormat, kami banyak jumpa orang alim. Saya jujur nih, saya ini bukan ulama. Saya pakai pakaian seperti ini sehingga dianggap ulama hanya karena saya pimpinan pesantren. Basic saya adalah umum. Saya orang manajemen. Sehingga dalam pergaulan sehari-hari saya, karena saya bukan ulama, jadi banyak saya jumpa dengan orang alim yang dia merasa ulama, dan saya bukan ulama, jadi saya nggak pakai sorban waktu itu, ya cuma di kampus lah gitu. Bahkan profil saya kalau dilihat itu rambut saya lebih panjang, kan begitu. Sehingga saya sering banyak jumpa dengan orang-orang alim. Tapi saya nggak suka, mohon maaf. Apa sebab? Karena saya banyak jumpa alumni-alumni pondok pesantren, orang-orang alim, orang-orang yang bisa ceramah, ustadz-ustadz, tetapi sombong. Sekali lagi sombong. Banyak. Sementara yang saya tahu, al-adabu fauqa ilmu, adab itu di atas ilmu. Ciri-ciri orang berilmu itu nampak dari sifatnya. Sementara sifatnya sombong, angkuh. Merasa sudah tahu semuanya, merasa sudah bisa semuanya, merasa sudah pandai semuanya. Jadi saat saya membangun pondok ini, saya tidak ingin santri saya juga sama seperti orang yang pernah saya nggak suka dengan caranya. Banyak orang alim tapi nggak punya skill, nggak pandai apa-apa. Baginya kadang-kadang katanya begini, dulu ya, mohon maaf, oh dunia ini sementara, dunia ini sayap nyamuk. Dunia ini hanya sayap nyamuk, nggak ada harganya segala macam, nggak penting segala macam, tapi tiba-tiba dia datang minjem uang. Mohon maaf. Tanya kenapa pinjam uang? Ternyata dia perlu juga dunia, tapi dia nggak punya keterampilan. Nggak bisa apa-apa selain seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kecuali untuk jadi orang penceramah atau ngajar agama. Dia bergantung sama itu saja, nggak punya keterampilan. Dan kita nggak pengen santri kita di sini nanti akan jadi orang seperti itu. Keluar dari pondok nggak bisa apa-apa. Hidup hanya memanfaatkan agama supaya bisa dapat uang. Kita nggak ingin santri kita seperti itu. Kemudian, makanya dalam visi misi kita ini memang semua hal yang menjadi pengalaman hidup saya diperbaiki. Di pondok ini harus diperbaiki menjadi hal yang baru. Kita banyak jumpa orang-orang yang katanya alim, nggak punya ilmu, dan bahkan nggak mau di-upgrade. Saya pernah dulu buat training gratis untuk menghargai alumni-alumni pondok, menghargai para ustadz-ustadz yang kata orang sudah ustadz, diundang ikut training. Diundang ikut training gratis. Ingat, gratis. Kita datangkan trainer-trainer handal untuk bisa mentrainingnya. Tetapi dari sekian banyak undangan, yang mau datang hanya 20%. 80% lagi malah nanya, ada uang sakunya nggak? Lah, mau di training gratis, nggak bayar,
dapat snack, dapat fasilitas, dapat makan, malah minta uang saku lagi kepada panitia. Ini mentalitas ini parah. Nggak mau mengupgrade diri, sudah tahu kekurangan, sudah tahu nggak bisa apa-apa, nggak bisa pekerjaan yang lain selain cuma ngajar dan ceramah. Sementara dia butuh hidup, dia punya keluarga, dia harus membiayai anak istrinya, tapi dia nggak mau mengupgrade diri. Kenapa? Karena dia merasa dia sudah berilmu. Oh, dia sudah sekian tahun di pesantren, dia sudah tahu ini, sudah bisa ini, sudah tahu ini semua. Seakan-akan dia dengan surga itu sudah sangat dekat. Di surga memang kaya, tapi nanti di surga. Tapi di dunia ini butuh perjuangan. Tapi di saat ditawarkan, dia nggak mau upgrade diri, nggak mau meningkatkan kemampuan. Diajarkan kepada dia sebuah metode bisnis, ekonomi, segala macam, nggak satu pun yang nyambung, karena nggak mau. Dan kita nggak mau santri kita lulus jadi orang berilmu, tetapi merasa cukup ilmunya, nggak mau mengupgrade diri. Kita nggak mau seperti itu. Ini seringkali saya sampaikan kepada anak-anak santri yang ada di sini, dan kepada orang tua santrinya. Kita nggak mau alumni seperti itu. Kemudian kita juga banyak jumpa. Saya jumpa dulunya dengan orang-orang alim yang mengaku ustadz, alumni pondok pesantren sekian lama, tetapi punya mentalitas manipulasi psikologi. Apa itu manipulasi psikologi? Mungkin di video saya yang sebelumnya sudah ada diterangkan lebih detail. Manipulasi psikologi. Di antaranya adalah karena dia merasa ilmunya sudah tinggi, akhirnya nggak bisa ditunjukkan salah. Kalau dia sengaja, tidak sengaja berbuat salah, lalu kita kasih tahu, kita sebagai orang yang nggak dianggap, nggak selevel ilmu dengan dia, nah, kemudian kita sampaikanlah kesalahannya. Oh, dia punya banyak dalil, dalil A, dalil B, dalil C, yang membuat, ya mohon maaf, kita kalahlah untuk membenarkan dirinya yang sebenarnya salah. Ada lagi yang lebih parah, manipulasi psikologinya. Dia bermain dengan manipulasi psikologi kepada saya yang bidang saya adalah psikologi. Bidang saya adalah psikologi, manajemen dan psikologi. Dia bermain psikologi dengan saya. Ada yang lebih parah lagi. Sudahlah dia salah, dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia cari legitimasi kepada netizen, kepada orang-orang di sekitarnya, untuk membenarkan perbuatannya dan mencari kambing hitam orang lain yang diserang. Diajaklah, dihasut si A, si B, si C, si D untuk membenarkan dirinya seakan-akan dia adalah korban, padahal dia adalah pelaku. Ini orang alim nih banyak juga, saya bukan sekali dua kali jumpa yang seperti ini. Dia salah, dia nggak mau mengakui kesalahannya, dia cari kambing hitam orang lain yang akan dituduh sebagai pelaku kesalahan utama, dan dia adalah korban. Dia adalah korban. Padahal agama mengajarkan satu konsep baku, yaitu berjiwa besar. Al-kibrul batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menghina orang lain. Iblis laknatullah alaih terbuang dari surga karena sifat yang satu itu. Iblis itu tidak kalah alim. Iblis itu nggak kalah soal ibadah, tapi dia dibuang dari surga karena sifat yang itu. Dan sekarang justru banyak orang yang merasa alim, malah pakai sifat itu dan merasa dengan itu dia akan masuk surga. Yang nggak nyambung, nah ceritanya. Jadi singkat cerita, banyak kita jumpa orang-orang alim yang punya kemampuan, bukan punya kemampuan, membiasakan diri manipulasi psikologi. Dia salah, dia punya salah, umpama kita dapat laporan, umpama contoh dia ada salah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesalahannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia akan cari dari 5 itu mana salahnya yang paling kecil. Nah, dia akan cerita kepada orang lain. Oh, cuma segini kok salahnya. Ini pun gara-gara si Anu, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, gara-gara si D. Akhirnya saya terbuat salah yang kecil ini. Dia mencari legitimasi dukungan kepada orang lain. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia nggak mau bahas yang salah yang kedua, 3, 4, 5 yang parah-parah, dia nggak mau sebut. Dia bertahan dengan yang salah yang satu ini, yang kecil ini. Lalu kemudian dia cari dukungan. Akhirnya orang-orang yang mendukungnya malah membenci
Satu, orang yang dikambing hitamkan dibenci. Dua, kita yang menyampaikan kalau dia salah pun dibenci. Saya banyak jumpa, ada jumpa dan banyak jumpa dengan orang-orang seperti ini. Dan di situ saya merenung, saya nggak pingin anak-anak santri saya nanti punya sifat seperti ini. Makanya kita pingin dalam visi misi kita adalah mengedepankan kepribadian, moralitas, akhlak penting di atas ilmu. Karena, mohon maaf, 8 tingkatan surga, kalau saya salah mohon dikritik, dibenarkan, 8 tingkatan surga, dan siapa saja yang boleh masuk masing-masing syarat. Syarat masuk surga yang paling nomor 1, syarat masuk surga nomor 2, syarat masuk surga nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8. Ternyata semuanya syaratnya adalah sifat. Sekali lagi, sifat. Itulah puncak agama itu. Agama ini akan menjadi lebih baik, Islamnya akan jadi lebih sejahtera dan lebih indah kalau sifatnya ada. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat hadis sahih, hadis dari Imam Muslim sahih, meriwayatkan suatu cerita atau satu hadis yang intinya adalah, mafhumnya kurang lebihnya adalah, Nabi SAW yang disebutkan Nabi yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti. Yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman nanti bukanlah satu-satunya kedatangan Dajjal, bukan. Tapi yang paling ditakutkan oleh Nabi SAW di akhir zaman nanti adalah ulama su. Siapa itu ulama su? Orang yang dianggap alim menjadi ulama, bibirnya fasih bicara agama, lancar bicara agama, fasih. Berdebat dengan dia, habis kita dibasuhinya. Tapi yang jadi masalah adalah kepribadiannya, hatinya. Ini yang jadi masalah. Hatinya. Bukan hati seorang ulama. Orang ulama yang seperti ini, yang hatinya seperti orang munafik, bicaranya lain, perbuatannya lain. Wah, ini bahaya, karena mereka lah yang akan menyesatkan umat. Jadi hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Inilah konsep visi misi utama pondok pesantren. Apa yang paling penting di sini akan diajarkan. Sekali lagi, walaupun di sini ada belajar hafiz Quran, tetapi menghafal Quran hukumnya sunnat. Menjaga hafalan, mengamalkannya hukumnya wajib. Itu perlu ditekankan. Jadi mana yang lebih kita dulukan, yang sunnat atau yang wajib? Tentu yang wajib. Pengamalan agamanya dulu kita buat. Pengamalan agamanya lebih kita utamakan daripada menghafalnya. Baik. Masalah-masalah manipulasi psikologi tadi mungkin di video saya yang lain ada, insya Allah sudah ada penjelasan tentang manipulasi psikologi. Ini banyak jumpa dengan orang-orang alim, dan kita tidak ingin santri-santri yang lulusan dari Auladul Jannah, pondok pesantren berbasis surau ini, punya sifat-sifat seperti itu juga. Kita mengajarkan santri itu berjiwa besar. Hitam adalah hitam, putih adalah putih, salah adalah salah. Saya saja kalau dikritik sama anak saya bilang, "Papa salah," ya udah saya terima. Saya memang salah. Nggak perlu saya cari pembenaran-pembenaran lagi. Tidak susah untuk mengakui saya salah. Selesai. Nggak akan hilang harga diri kita. Tetapi banyak kita jumpa orang alim yang paling sulit, paling susah untuk mengakui kesalahannya. Tetapi mencari legitimasi kemana-mana, akhirnya orang lain yang dikambing hitamkan, orang lain yang dibenci, dan kita menyebutkan kesalahan kepadanya pun ikut dimusuhi. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, dan kami berlindung pada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai ada seluruh siapapun dari keluarga besar Auladul Jannah dan keluarga besar kami yang punya sifat-sifat seperti ini. Baik. Kemudian keadaan pembangunan pondok pesantren ini yang terkini saat ini, ada 2 PR penting bagi kita saat ini. Yang satu, melanjutkan pembangunan kamar mandi dan WC yang umum yang saat ini terbengkalai. Sudah lebih 1,5 tahun terbengkalai. Kami khawatir nanti bangunan yang sudah ada saat itu malah hancur.
Nah, kami khawatirnya begitu, malah hancur karena waktu, terbengkalai semua. Jadi, dan untuk melanjutkan pembangunan pembuatan kamar mandi dan WC umum itu, kenapa perlu WC umum? Karena kadang-kadang kan wali santri datang, kita kedatangan tamu, kemudian ya tamu jauh atau tamu dekat. Kadang-kadang karena kita di tepi jalan nih, terus di atas pondok pesantren kebetulan ada kubah kecil, jadi orang mengira pesantren ini masjid atau musola. Jadi seringkali orang datang tiba-tiba parkir, tanya, oh Pak, tempat wudhunya di mana? Kamar mandinya di mana? Oh, jadi sehingga kita merasa, oh ini perlu diselesaikan, disegerakan. Jadi singkat cerita, melanjutkan pembangunan itu butuh dana kurang lebih 200 jutaan lagi. Untuk bisa menyelesaikan kamar mandi ada sekitar 8 buah WC, bak mandi, dan itu dua lantai. Karena nanti juga akan digunakan oleh santri juga. Kemudian, yang kita butuhkan saat ini di pesantren juga sama. Kita mesti melanjutkan pembangunan. Karena yang ada saat ini baru tingkat sanawiyah. Yang jadi problem adalah, santri kita pada tahun ini itu sudah masuk semester akhir kelas 3. Artinya tahun ajaran 2025-2026 harus sudah ada tingkat aliyah. Kelas 4 atau tingkat aliyah. Yang ada saat ini baru tingkat sanawiyah. Jadi kami sangat perlu untuk menyelesaikan sarana prasarana termasuk operasional ke depan untuk tingkat aliyah juga. Kalau ada tingkat aliyah otomatis nanti akan nambah penambahan tenaga pengajar untuk tingkat aliyah. Kurikulumnya juga berbeda, nah, kemudian termasuk tempat belajarnya, maka kita sangat butuh itu. Kemudian juga kita juga butuh di pondok ini kendaraan operasional yang bisa membawa santri dalam jumlah besar. Sebelumnya kami rancang mau cari Toyota Hiace. Kalau Toyota Hiace muatannya memang banyak tapi harganya sangat mahal walaupun second. Nah, tapi kami coba cari minibus, minibus Mitsubishi Canter. Mitsubishi Canter untuk mobil-mobil pariwisata itu sangat bagus. Cuman butuh biaya, kalau barunya itu hampir 400 sampai 500 juta. Yang secondnya kita cari bisa untuk operasional kendaraan untuk membawa santri. Kadang-kadang kita ada undangan tabligh akbar, ada kunjung-kunjung pesantren lain sehingga punya kendaraan sendiri. Karena di sini, mohon maaf, mungkin saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang tinggal di kota perlu ketahui, di sini nggak ada angkot. Nah, di sini tuh ada minibus kendaraan antar kota yang selalu lewat. Karena kita di sini di jalur lintas provinsi. Jadi yang ada tuh cuma bus lintas kota. Bus lintas kota tuh kalau kita stop, yang ada tuh muatnya 1, 2, 3, 4 orang. Kalau kita rombongan tuh nggak bisa. Nah, mesti terpisah-pisah jadinya kalau nggak ada kendaraan operasional yang bisa mengangkut jumlah santri dalam jumlah banyak. Kadang-kadang kita ada diundang orang dalam acara acara hajatan, mendoa, tabligh akbar, ada kebetulan nanti acara-acara tausiah dari para habaib yang datang ke Kabupaten Tanah Datar, kita membawa santri dalam jumlah banyak, kendaraan jadi masalah. Maka kita butuh kendaraan operasional yang muatannya banyak. Bagi kaum muslimin wal muslimat yang punya kendaraan berlebih, boleh diwakafkan, disedekahkan untuk pondok pesantren. Kemudian kita juga butuh untuk solusi biaya operasional pesantren. Kalau mau menyalurkan zakat, wakaf, infak infak sedekahnya kepada untuk pesantren, sekali-sekali boleh juga dibantu untuk operasional gaji ustadznya. Kalau ada perusahaan kaum muslimin wal muslimat yang mau menjadi donatur tetap untuk honor ustadz pengajarnya, di sini honor ustadz pengajar itu satu orang itu kurang lebih 1.500.000 sebulan. Satu orang ustadz itu kurang lebih 1 juta, ustadz atau ustazah 1.500.000 per orang per bulan. Kemudian sementara ustadz yang ada itu yang menetap itu ada kurang lebih 6 orang sampai yang ada saat ini, itu belum termasuk nanti kalau kita buka tingkat aliyah ya, yang ada saat itu 6 orang yang menetap. Ada ustadz yang tidak menetap, itu dihitung gajinya per jam, artinya dia datang per bidang studi. Kalau nanti tingkat aliyah sudah dibuka, otomatis ustadz yang menetap pun akan nambah, karena penambahan jumlah santri, penambahan kelas, otomatis juga ada nambah ustadznya untuk tingkat aliyah.
Kalau saat ini baru ada 6 orang, ke depan kita lihat hitung dulu kebutuhannya berapa. Kemudian Ustadz bidang studi, total semua kita ada 12 orang semua. Ada 12 orang kurang lebih. Jadi kalau ada yang punya kelebihan rezeki yang mau menjadi donatur tetap untuk setiap bulannya, setiap bulan mensedekahkan hartanya jadi donatur tetap untuk operasional gaji Ustadz. Dan bukan hanya Ustadz, nggak kalah juga. Nah, ini satu hal yang sangat penting. Nanti kadang-kadang kan donatur ini berpikir, oh saya mau jadi donatur untuk gaji ustadznya saja. Ingat, juru masak itu jasanya besar. Ustadz itu mengajarkan ilmunya kepada santrinya. Tapi dia tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan itu kalau perutnya tidak terisi. Siapa yang ngisi? Itulah kerja orang dapur. Pahala orang dapur itu luar biasa. Kalau ada kaum muslimin dan muslimat yang mau bersedia menjadi donatur untuk operasional dapur dan teknisi itu untuk pondok pesantren ini, yang biayanya itu per bulannya itu kurang lebih sekitar 2 jutaan satu bulan untuk keseluruhannya ya. 2 jutaan per bulan untuk gaji dapur dan teknisi yang ada di dapur semua 2 juta per bulan. Itu pahalanya juga sangat besar karena pahala orang khidmat yang melayani di pesantren itu paling besar. Itu pahala penghafal Quran, pahala orang alim yang akan jadi orang alim nanti, ulama-ulama masa depan ini, pahala para ustadz-ustadz itu semua mengalir kepada orang yang ngurusi makannya di dapur. Jadi kalau ada yang mau jadi donaturnya, itu pahala itu akan terus ngalir juga kepada donaturnya. Jadi jangan cuma mikir, wah saya mau jadi donatur untuk bantu pesantren, pesantren yatimnya saja, atau saya mau jadi donatur untuk bantu para asatisnya saja. Lupa kepada teknisinya, karena teknisi orang juru masak, orang khidmat itu pahalanya juga sangat besar. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan kita saat ini. Kemudian target pengembangan kita ke depan dan rencana untuk menerima dan meringankan, menggratiskan bagi santri duafa dan yatim. Tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Itu untuk di tahun depan 2025-2026 kita mungkin akan membuat santri ini jadi lebih ramai. Kemudian termasuk diantaranya, dulu saya pernah punya cita-cita ingin punya panti asuhan. Sekarang malah jadinya pondok pesantren. Tetapi bukan berarti cita-cita itu hilang. Saya lagi berpikir bagaimana caranya di pondok pesantren ini juga bisa menjadi panti sekaligus panti asuhan untuk anak-anak yatim, tetapi dah plus belajar agama di sini. Tapi tentu kita harus siapkan dulu selain sarana prasarana termasuk biaya. Kita nggak ingin mengeksploitasi keyatiman anak-anak, mengeksploitasi keduafaan santri untuk menghasilkan uang. Kita nggak mau seperti itu. Kita lagi buat dulu konsep bagaimana caranya membuat usaha pondok pesantren punya usaha yang bisa menghasilkan uang sehingga bisa tertutupi biaya dan keperluan anak-anak santri ini. Cuman kalau untuk buat usaha, konsep usahanya ada, modalnya yang belum ada. Bagi yang nanti kaum muslimin non muslimat yang punya bisnis atau pebisnis segala macam, yang bisa menjadi investor atau bukan investor, mohon maaf, yang bisa menyumbangkan rezekinya untuk modal usaha pembangunan pondok pesantren untuk bisa menutupi operasional untuk santri-santri yatim dan duafa, bisa hubungi kami di nomor kontak pondok pesantren ini juga. Baik. Kemudian ini sebatas nasihat saja untuk para calon asatiz, untuk ke depan calon-calon asatizah yang akan tetap mengabdi di pondok pesantren. Sekali lagi, mengabdi di pondok pesantren. Rezeki itu Allah yang ngatur. Jangan jadikan gaji bulanan itu sebagai tujuan. Karena itu adalah fasilitas rezeki dari Allah saja. Jadi nasihat untuk para calon asatizah itu, diri Anda, para asatizah, baik di pondok ini atau di pondok-pondok lain sekalipun, ingat, diri Anda itu adalah contoh. Saudara-saudara para asatizah dimanapun berada, diri Anda, guru, itu adalah contoh. Dan contoh itu akan terduplikasi. Sekali lagi, terduplikasi. Kepribadian, gaya, cara
yang saudara pakai sekarang itu karena saudara menduplikasi dari pondok yang lama. Baik buruknya itu terduplikasi. Jadi sikap kepribadian saudara, para asatidzah, bagaimana cara memperlakukan santri, cara menghadapi santri, cara menangani masalah dengan santri, itu akan tetap menjadi duplikasi. Santri akan ingat itu. Dan di saat santri itu nanti akan jadi ustadz juga, dia akan terduplikasi. Karena saudara pembawa warna bagi sistem yang akan berjalan di masa depan, maka ciptakanlah warna-warna yang baik. Jangan sampai ada pula asatidzah yang membenci muridnya, yang musuhan kayak wah dengan santrinya. Ingat, kalau nggak punya mental menghadapi masalah dengan santri, jangan jadi ustadz, jadi penceramah sajalah. Jangan mengajar di pesantren, udah jadi penceramah sajalah. Insya Allah jemaah masjid itu baik-baik semua. Tapi kalau masuk ke dalam lingkungan pesantren, sudah pasti menghadapi anak-anak itu selalu banyak masalah. Menghadapi anak-anak itu memang begitu, butuh sabar. Kalau nggak begitu, nggak mungkin surga itu bisa didapat dengan segampang itu saja. Pengorbanan saudara itulah yang menyebabkan nilai derajat saudara itu tinggi, pahalanya besar, balasannya surga, karena ego saudara di situ harus dikorbankan. Jadi kesimpulannya, cara yang saudara lakukan, sifat saudara, ucapan saudara, tindakan saudara, itu akan menjadi duplikasi. Bila itu baik, maka dia akan terduplikasi baik. Bila itu sebuah keburukan, baik sendiri dalam diam atau ketahuan, maka itu akan menjadi duplikasi keburukan juga. Saudara tak akan pernah bisa lari dari itu. Itulah hukum sunatullah, roda berputar. Bagaimana kita? Karena kita menduplikasi dari atasnya kita. Sikap kita saat ini akan terduplikasi oleh generasi di bawah kita. Makanya kami di yayasan sangat keras dan tegas. Sekali lagi, karena pondok pesantren diciptakan untuk memperbaiki generasi yang mereka itu adalah para santri, maka kami tetap membela santri. Jika ada masalah, kami lebih mempertahankan santri. Kalau salah bertemu dengan salah, maka kami akan membenarkan salahnya santri. Apa sebab? Santri sedang fase belajar. Jika dia salah, itu wajar. Tapi pengajar fase mengajar. Kalau dia salah, itu tidak wajar. Tapi saya tidak katakan kurang ajar, tapi tidak wajar. Jadi artinya apa? Jangan berharap yayasan akan membela para asatiz, belum tentu. Kalau benar bertemu dengan salah, kami benarkan yang benar, salahkan yang salah. Tapi kalau salah bertemu dengan salah, maka salah santri kami anggap wajar, salah asatiz di pondok manapun dia berada, di kampus manapun dia berada, salah guru, nah itu yang tidak wajar. Pahami itu baik-baik. Tidak siap mental, jangan mengajar. Karena mengajar ini bukan soal bisa bicara, tetapi soal bisa mendidik. Untuk bisa mengajar tak butuh banyak ilmu, asalkan punya kemampuan, ada buku panduan, banyak orang yang bisa. Tetapi soal mentalitas, kemampuan mendidik, inilah yang disebut sebagai pengajar, guru. Kalau nggak begitu, nggak mungkin derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sepelekan, oh fadilahnya besar. Jangan lihat fadilahnya besar saja, tapi tentu juga ada pengorbanan yang besar. Seimbang antara fadilah yang besar, ganjaran yang besar, dengan pengorbanan yang besar, usaha yang besar, perjuangan yang besar. Dia seimbang. Nggak ada yang, oh dia datang ke pesantren, terus dia hanya jumpa santri yang baik semua, terus tiba-tiba setiap bulan dapat duit. Lalu berpikir, saya akan masuk surga. Tentu tidak begitu caranya. Jadi
kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, kaum dimanapun berada, baik dalam negeri ataupun berada di luar negeri, begitulah kondisi keadaan pondok pesantren berbasis surau budaya Minangkabau yang bisa kami jelaskan, kami paparkan kepada kaum muslimin semua. Kurang lebihnya dan mungkin banyak kekurangannya, kami minta dimaafkan. Karena kita memang baru. Kenapa dikatakan, ini bisa dikatakan sama seperti bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir yang butuh arahan, butuh bimbingan, butuh binaan. Butuh ada yang menunjukkan dan yang membantu. Kita baru jalan tahun ketiga. Daripada tahun ketiga, jadi masih banyak pembaharuan yang kami harapkan bisa menjadi masukan-masukan, dan kita butuh bantuan kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada di seluruh dunia. Mohon dukungannya selalu untuk kelanjutan pembangunan pondok pesantren ini, Islamic Center Budaya Minangkabau, kemudian untuk operasional pondok pesantren, dan mohon juga pengertian dan kepedulian para wali-wali santri yang ada untuk bisa bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anaknya masing-masing. Insya Allah sedekah yang Bapak Ibu berikan, yang diberikan untuk pembangunan ataupun operasional pondok pesantren, pasti akan mendapatkan balasan ganjarannya lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang fadilah sedekah, sedekah itu memberi keselamatan, sedekah itu memberi kesejahteraan, sedekah itu memberikan keberkahan dan lain-lain sebagainya. Dan tidak ada orang yang miskin karena bersedekah. Sebaliknya, orang akan menjadi kaya di dunia dan di akhirat karena banyak bersedekah. Segala kekurangan cara saya menyampaikan, kekurangan dari maksud tujuan atau salah dalam penyampaian karena faktor waktu dan keadaan, pada acara live pondok pesantren berbasis surau budaya Minangkabau Auladul Jannah, Jorong Malintang, Nagari Long Mandailing, Kecamatan Salimpau, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia ini, kalau ada kekurangannya kami minta dimaafkan. Kritik dan saran sampaikan langsung lewat email kami atau bisa langsung ke nomor WhatsApp manajemen pondok pesantren 0856 6831 8766 dan nomor Telkomselnya 0812 67 7389. Langsung dengan saya GC Abdul Aziz, yang biasa dipanggil Aziz saja. Terima kasih. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.